ya. Ini sebetulnya adalah kebutuhan batin yang bisa, ya, kebutuhan batin atau anggap saja non fisik, tapi bisa menimbulkan penyakit fisik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika itu tidak teratur bisa tumbuh penyakit-penyakit fisik seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Tentunya kenapa ini kita bahas? Ini adalah hal yang memang sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Namun ketika kita bisa menyikapinya, tentunya hal itu tidaklah terjadi karena tidak semua pasangan itu di tengah rumah tangganya bisa berselingkuh, ya. Bahkan ada yang sangat tidak suka ketika mendengar kata-kata selingkuh, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini dan alhamdulillah berkembang, ya. Nah, kali ini kita akan bahas manfaat melakukan hubungan suami istri secara teratur. Ini juga sudah melalui penelitian oleh para ahli seksologi yang tentunya memang mendapatkan 7 kesimpulan yang mungkin perlu Anda pahami manfaat daripada melakukan hubungan suami istri secara teratur dengan pasangan. Karena ini juga sangat penting karena menurut pakar, ya, yang meneliti di bidang tersebut, 70% wanita memang mengaku tidak puas saat melakukan hubungan suami istri. Nah, kita mungkin lebih tepat yang episode kali ini adalah episode mengenai edukasi seksologi bagian kedua, ya. Yang kemarin sudah saya bahas di bagian pertama. Yang pertama adalah manfaat ketika kita melakukan hubungan suami istri secara teratur, itu adalah meningkatkan sistem kesehatan dan juga kekebalan tubuh, ya. Bahkan pakar seksologi dari Amerika Serikat menyimpulkan bahwa ketika itu dilakukan secara teratur maka akan menciptakan antibodi pada diri seseorang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengurangi rasa sakit pada diri seseorang, yaitu karena terlepasnya zat endorfin yang mungkin kemarin sudah saya jelaskan, ya. Termasuk rasa sakit kepala, kemudian nyeri di bagian punggung, masih banyak lagi, ya. Kemudian nyeri-nyeri pada saat haid atau menstruasi pada wanita. Ini manfaatnya sangat luar biasa dan juga termasuk terhindar terjadinya kram, ya, pada seseorang. Jadi ketika kita mampu, ya, membuat satu jadwal atau suatu kebiasaan terbaik, ya, untuk melakukan hubungan suami istri, ternyata ada manfaat yang luar biasa di balik itu semua. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya lebih luar biasa lagi, yaitu membantu timbulnya membantu memperkecil timbulnya penyakit. Ternyata diyakini untuk poin ketiga mampu menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, kanker, prostat, ya, terjadinya timbulnya penyakit diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini juga tentunya apapun itu ketika itu sudah disebut sebuah penyakit tentunya tidaklah nyaman, ya. Kemudian juga menurunkan terjadinya hipertensi pada seseorang. Ini kan berarti sangat luar biasa. Makanya saya sebut ini adalah masuk ke tema adanya edukasi tentang seksologi. Karena di sini ternyata memiliki kandungan yang sangat luar biasa buat kesehatan tubuh, ya. Jadi di sini kenapa kita sebetulnya harus melakukan hubungan suami istri secara teratur, karena di sini memiliki manfaat yang luar biasa buat Anda juga, ya, buat diri kita juga, bukan buat orang lain. Tentunya ketika kita dengan istri kita sama-sama sehat, kita juga bisa berpikir dengan sehat,
bisa mencari nafkah dengan sehat. Ini. Kemudian yang keempat, diyakini meningkatkan fungsi otak. Jadi tidak gampang pikun. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa ketika terjadi peningkatan pada fungsi otak seseorang, otomatis terjadi juga peningkatan kecerdasan. Nah, di situ karena cerdas, maka dia pun mampu berpikir bahwa selingkuh itu tidak baik. Itu salah satunya, ya. Kemudian yang kelima, ternyata memang membuat orang menjadi tidur lebih nyenyak dan rileks, ya. Ini berarti ketika hubungan suami istri secara teratur dilakukan, mampu menciptakan atau bahkan mampu menghilangkan adanya kegalauan atau pikiran-pikiran yang kurang baik. Ya, ketika kita rutin, otomatis hal-hal seperti itu akan hilang dari diri kita dan kita akan semakin sayang terhadap pasangan kita karena adanya kebahagiaan usai melakukan hubungan suami istri dan mengetahui lebih banyak tentang manfaat yang didapatkan setelah kita melakukan hubungan suami istri secara rutin. Itu sebetulnya, ya. Kemudian yang keenam, diyakini meningkatkan rasa percaya diri, ya. Karena di sini berarti adanya produksi estrogen pada seseorang mengalami peningkatan. Nah, hal inilah yang juga mendorong seseorang menjadi lebih pede dalam kesehariannya, ya. Jadi ketika kita dalam keadaan percaya diri, apapun yang kita lakukan bisa menghilangkan sebuah keraguan, ya. Kita jadi lebih greget, ya, dalam beraktivitas karena ada rasa percaya diri yang selalu ada bersama kita. Yaitu otomatis dong ketika memang kita melakukan hubungan suami istri secara teratur, otomatis itu kan memang zat tersebut dikeluarkan secara rutin. Otomatis ketika itu kita rutin, produksinya pun menambah, ya, produksi daripada estrogen itu tadi, ya. Paham? Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ini memang betul, memang mampu mengobati suasana hati yang galau. Jadi mampu membuat orang menjadi berpikir lebih tenang, kesehariannya lebih tenang. Ini adalah adanya manfaat zat dopamin yang ada dalam tubuh manusia, ya. Jadi apapun intinya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, itu semuanya memang mengandung manfaat-manfaat yang luar biasa. Jadi ketika kita sudah memahami hal itu, maka secara otomatis bagaimana kita membahagiakan. Kemudian otomatis ketika kita rutin menjalankan hubungan suami istri dengan pasangan kita sudah mengobati penyakit-penyakit yang mungkin bisa ditumbuhkan karena akibat kekurangan hubungan seksual atau hubungan suami istri ini tidak teratur. Ini justru bisa menimbulkan penyakit, ya. Ini sebetulnya adalah kebutuhan batin yang bisa, ya, kebutuhan batin atau anggap saja non fisik, tapi bisa menimbulkan penyakit fisik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika itu tidak teratur bisa tumbuh penyakit-penyakit fisik seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ya, termasuk yang paling mengerikan di sini adalah jantung, ya. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat sahabat semua, ya. Dan sekali lagi Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.